Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afina Naimatul Kamalia dengan NIM 24610029. Hai teman-teman, hari ini saya akan ngomongin soal Pancasila. Tahu dong pastinya teman-teman, Pancasila itu dasar negara kita, yaitu negara Republik Indonesia. Tapi Pancasila tuh bukan cuma sekedar teks doang loh. Di balik itu ada nilai-nilai keren yang bikin bangsa kita tetap bersatu walaupun beragam. Nah, di video kali ini atau di video presentasi ini saya akan ngomongin dan ngajak kalian untuk mengulik sejarahnya, gimana proses pembentukannya, nilai-nilainya, sampai tantangan yang dihadapi Pancasila di zaman sekarang. Nah, presentasi saya ini yaitu berjudul Pancasila sebagai Kajian Sejarah Bangsa Indonesia. Yuk teman-teman, kita simak bareng-bareng. Oke teman-teman, yang pertama yaitu pendahuluan. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya, agama, dan filosofi bangsa. Pemahaman tentang sejarah Pancasila membantu memperkuat identitas nasional dan menjaga integrasi bangsa. Selanjutnya yaitu awal sejarah Pancasila. Yang pertama, jauh sebelum penjajahan, nilai-nilai Pancasila udah hidup di masyarakat Nusantara. Contohnya gotong royong dan musyawarah. Dua hal itu udah jadi bagian dari kehidupan orang-orang terdahulu. Yang kedua yaitu datanglah agama-agama seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen yang makin memperkaya nilai-nilai spiritual kita. Lalu yang ketiga, di awal abad ke-20, semangat nasionalisme mulai tumbuh. Organis seperti Budi Utomo pada tahun 1908 dan Sumpah Pemuda tahun 1928 jadi bukti bahwa organisasi terdahulu pengen banget bersatu sebagai satu bangsa. Jadi bisa dibilang Pancasila itu lahir dari akar budaya kita sendiri. Adalah pembentukan BPUPKI. Yang pertama yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bisa dibilang yaitu BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Jepang. Yang kedua yaitu BPUPKI bertujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga yaitu dalam sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 para tokoh bangsa mulai membahas dasar negara. Selanjutnya yaitu sidang pertama BPUPKI. Fast forward ke tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI, sebuah badan buat menyiapin kemerdekaan Indonesia. Nah, di sidang pertamanya, teman-teman, banyak tokoh hebat yang mengesyar ide mereka soal dasar negara. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin. Beliau berkata, dasar negara harus berdasarkan sejarah, budaya, dan agama kita. Yang kedua yaitu Supomo. Beliau menjelaskan bahwasanya
Konsep negara integralistik, intinya negara dan rakyat itu satu kesatuan. Yang terakhir yaitu ada Soekarno, yang akhirnya mengenalkan istilah Pancasila dengan 5 prinsipnya, yaitu yang pertama kebangsaan, yang kedua internasionalisme, ketiga demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima yaitu Nah, teman-teman, selanjutnya adalah Panitia 9 dari Piagam Jakarta dan pengesahan Pancasila oleh PPKI. Kapan sih terbentuknya Panitia 9 dan pengesahan Pancasila? Terbentuknya Panitia 9 dibentuk pada tanggal 22 Juni 1945 untuk merumuskan dasar negara. Dan pengesahan Pancasila dibentuk pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI ini mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang 45. Setelah sidang itu, dibentuklah Panitia 9 untuk membuat finalisasi dasar negara. Hasil kerja mereka adalah Piagam Jakarta. Piagam ini sangat bagus sekali karena isinya tuh udah membuat 5 sila yang kita kenal sekarang. Tapi ada satu frasa di sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Frasa ini kemudian diubah supaya semua agama merasa dihormati dan nyaman. Lanjut pada pengesahan Pancasila oleh PPKI. PPKI akhirnya mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa diubah? Karena lebih mencerminkan semangat persatuan di tengah keberagaman bangsa kita. Keputusan ini ditunjukkan bahwa toleransi dan rasa saling menghormati itu sangat penting sekali buat kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu nilai-nilai luhur Pancasila. Oke, teman-teman, sekarang saya akan membahas isi Pancasila. Ada 5 sila yang masing-masing mempunyai nilai-nilai luhur. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, itu mengajarkan kita buat percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Esa. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, itu soal menghormati dan hak asasi manusia serta bersikap adil. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, mengajak kita buat selalu kompak meskipun kita beda-beda. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Artinya kita harus bermusyawarah buat mengambil keputusan. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu membahas tentang soal pemerataan untuk mengupayakan kesejahteraan yang merata. Oke teman-teman, yang terakhir yaitu tantangan Pancasila di era globalisasi. Di zaman sekarang, Pancasila punya tantangan yang tidak main-main, yaitu budaya asing yang masuk dan kadang bikin kita lupa sama budaya kita sendiri. Dan juga ada radikalisme dan individualisme yang tidak sesuai sama nilai-nilai Pancasila. Makanya pendidikan Pancasila harus kita kuatkan, terutama untuk anak muda seperti kita biar tidak gampang terpengaruh sama hal-hal yang negatif. Kesimpulan dari presentasi saya yang berjudul Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia, yang pertama yaitu karena lo kucing elih kok kuno. Kesimpulan dari presentasi saya yaitu yang berjudul Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu Pancasila adalah warisan luhur yang menjadi pedoman bangsa Indonesia.
Yang kedua, nilai-nilainya tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman. Selanjutnya, setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir, Pancasila lebih dari sekedar teks ataupun hafalan buat ujian. Ini adalah panduan hidup yang sudah terbukti bisa menjaga persatuan bangsa kita. Tugas kita yaitu sebagai generasi muda adalah menjaga dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena apa? Karena dengan Pancasila kita bisa terus maju sebagai bangsa yang kuat dan beragam. Yuk teman-teman, mulai dari diri sendiri untuk terus mengamalkan Pancasila. Indonesia pasti bisa. Inilah video presentasi saya. Semoga presentasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, Pak Sofyan selingkuh dengan aura kasih. Cukup sekian dan terima kasih.